Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, apa kabar? Baik. Sehat? Gimana kabarnya kalian setelah melaksanakan PTS? Perasaan kalian kemarin selama PTS bagaimana? Mantap. Galau, ada yang galau Pak, saya dapat nilai kecil terus ya. Oke, gitu ya. Gak apa-apa lah, itu pembelajaran buat kalian. Yang penting kalian tetap semangat dan intinya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas atau sistem cara kolaborasi. Baik, sebelumnya saya akan mengecek apakah semuanya sudah masuk kelas. Oke, ada yang belum? Oke, saya absen ya. Baik, tadi ada yang pakai apa? Itu boleh dirapikan terlebih dahulu ya. Kemudian meja kursinya tadi saya lihat ada yang makan. Tolong dirapikan dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Oke, silakan cek dulu. Takutnya duduknya kurang nyaman. Kemudian kalau pengen barter dengan teman yang lain silakan. Baik, sebelum kita memulai, kita akan kesepakatan belajar ya, dimana tadi diawali dengan berdoa. Sudah ya? Oke, duduk dengan rapi. Pastikan kalian duduk dengan rapi, dengan nyaman ya, tentunya dengan sopan ya, jangan ada yang tidur-tiduran. Paham gak? Oke, jadi gunakan handphone ketika nanti saya suruh ya. Kalau nggak disuruh, jangan. Sepakat? Ya. Jadi semua peserta yang selanjutnya, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nah, nanti kita akan diskusi ya ke depan oleh masing-masing kelompok. Ya. Kemudian setiap peserta didik itu akan berkesempatan untuk bertanya. Ya. Semua orang juga harus ya, kalau ada yang kurang paham itu boleh ditanyakan ya. Baik, kesepakatan belajar hari ini kiranya ada yang perlu ditambahkan. Pak, saya mau makan, minum, gimana? Mau gak? Atau tidak? Ya, ini dosa saya tambahkan ya. Jadi, atau ada yang lain lagi? Kesepakatan yang lain? Cukup? Oke. Ya. Baik. Nah, sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu ya. Karena apa ya? Saya lihat kalian udah siang-siang jam berapa sekarang? Hampir jam 2 siang ya. Udah kelihatan ngantuk ya? Oke. Saya ke depan ya, supaya tidak duduk di depan terus. Oke, kesepakatan belajar udah, kemudian speaking. Nah, siapkan kertas, saya akan bagikan ya, supaya lebih bagus dan lebih
Kemudian alat tulisnya, alat tulis silakan kalian buka. Ya. Silakan. Pulpen ataupun penghapus ataupun spidol, sebuah geometris. Yang matematika tahu ya, bentuk geometris seperti apa? Bisa geometris, bisa apa? Huruf, bisa angka, bisa yang lain yang di dalam kertas selembar. Tapi yang kalian benar-benar suka, saya paling suka huruf A karena pacar saya dari A. Oke. Atau bentuk, saya pengen bulat, ya, atau kotak. Silakan. Oke, gimana? Kertasnya kurang. Siapa yang lebih? Coba. Oke, 5 menit ya. Silakan pikirkan, gitu. Tapi jangan lupa namanya, nama Tiara, gitu. Dinamain, ya. Oke. Supaya kalian jangan ngantuk. Bentuk geometrisnya yang besar ya, hurufnya juga yang besar, apalagi angkanya yang besar, supaya nanti bisa kelihatan sama temannya. Sepakat ya? Oke, silakan. Ya, buatkan. Perpanjang kumpulkan di sini. Coba kumpulkan seadanya aja. Oke, seadanya. Jangan kumpulkan. 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 Udah. Oke. Saat ini belum pembelajaran ya. Oke. Udah habis ya. Oke, saya akan mengambil sampel salah satu. Ya, dari sini saya akan merem. Coba semuanya kumpulkan dulu supaya adil. Nah, nanti yang kepilih coba jelasin ke depan kenapa milih apa jadi apa. Ya. Silakan. Sudah, kumpulkan di depan. Kumpulkan. Sudah, kumpulkan di depan. Oke, udah semuanya di depan. Lihat ini dulu, mau kumpulkan dulu. Oke, ini yang saya pilih masing-masing kelompok. Tolong ke depan. Arasi. Faisal. Kemudian Aulia, Arya. Koalisia. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Silakan. Oke, ini ke depan. Silakan di sini ke depan. Oke. Ke depan. Oke, yang mana? Oke, satu lagi. Depan. Oke. Coba presentasikan masing-masing kenapa ini saya apa bikin apa jadi apa. Ya, cukup 1 menit. Saya bikin ini karena saya suka sama tanggal 30. Oke, tanggal 30, tepuk tangan. Bikin apa jadinya? Apa itu? Karena menurut saya tanggal 30 itu tanggal spesial. Oke, tanggal spesial ya. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman. Ini adalah gambar burung. Awalnya bikin apa? Awalnya bikin angka 19. Oke, coba lihat. Oke, 19 jadi burung.
tanggal 19 adalah angka spesial saya, yaitu tanggal kelahiran saya. Oke, kelahirannya tanggal 19 ya. Ini terinspirasi membuat burung karena ada burung di rumah saya yang kebetulan terbanyak pada saat membawa. Burung apa? Burung kapinis? Burung hantu atau burung apa? Burung itu Burung Garuda? Burung apa? cangkurilung. Oh, cangkurilang. Oke, oke sudah. Oke, bikin apa tadi awalnya? Bikin apa? Coba perlihatkan dulu ke teman-teman kalian. Bulat tumpul, Pak. Bikin bulat awalnya. Bulat, awalnya jadi bulat. Jadi apa? Bulat ya, bulat, Pak. Oh, jadi bulat. Oh, ini nggak ada ekspansi ya. Pengen jadi apa? Ya, Pak. Kenapa? Bulatnya karena kehidupan terus berputar. Oke, kehidupan terus berputar. Apa lagi? Atau sebenarnya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, silakan kembali lagi ke belakang. Oke, semuanya saya lihat udah pada semangat. Kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Fahri, Fahrul, Faisal ada. Oke, Fatia, Guntur, Isa, oke, Juwita, Keke, Milda, oke, kemudian Muhammad Naufal. Oh ya, Api belum ya. Ini teknik berapa usia? Muhammad Hilman, oke, Naila, Nur Ajijah, Faiz, Raihana, Raina, siapa? Oh, Raihan ya udah ada saya lihat tadi kan. Reja, Rido, Sela, Sylvia, Suci, kemudian Siva, Tasya, kemudian Tarik, oke, Tiara, itu bagus. Baik ya, alhamdulillah dari 40 peserta didik yang tidak hadir hanya satu Bill Quiz. Mudah-mudahan beliau kita doakan segera sekolah dan senantiasa diberikan kesehatan. Baik, untuk hari ini ingin menyampaikan bahwa kita yang akan dicapai hari ini nanti tujuan pembelajarannya adalah melalui pemberian informasi. Ya, jadi nanti misalnya kita akan diskusi metodenya, ya. Jadi pendekatannya kita metode belajarnya diskusi, kemudian ada penugasan dan juga praktek. Kemudian model pembelajarannya berbasis project. Ya. Nah, kemudian nanti kalian akan membuat menyimpulkan sebuah prosedur atau SOP, ya, pembuatan storyboard, ya, dengan cermat. Kemudian yang terakhir kalian akan mempraktekkan pembuatan storyboard yang komposisi tipografi pada kertas. Ya, mungkin ini nanti tujuan pembelajaran ini yang harus capai pada pertemuan kali ini. Ya, nanti teknik penilaiannya ada diskusi, saya observasi hasil diskusinya, kemudian ada tes pengetahuan, kemudian juga ada tes kinerja. Nanti akan saya evaluasi. Baik. Nah, ini nanti akan membuat ini ya karya storyboard ya. Yuk kita apa alasannya? Yuk simak videonya. Yang pertama, apa itu storyboard? Storyboard merupakan proses gambar yang secara berurutan sesuai naskah sehingga ini tidak bisa diselesaikan dengan benar. Sekarang storyboard dipakai untuk perfilman, animasi hingga advertising. Pada prosesnya, sutradara dan kameramen akan membahas adegan-adegan secara lengkap, kemudian membuat storyboard untuk menuangkan idenya ke dalam gambar. Umumnya storyboard terdapat tata letak visual adegan yang akan diambil. Storyboard juga penting bagi editor agar dia bisa menyusun scene dengan skenario yang ditetapkan. Sejak sebenarnya tahun 1933, seorang animator bernama Will Smith untuk pertama kalinya membuat storyboard.
Ide ini berasal dari gambar-gambar yang terpisah dan disusun di papan buletin untuk membuat suatu alur cerita. Alasan penggunaan storyboard yaitu dapat memudahkan sebelum membuat suatu film, digunakan untuk mengingatkan animator tentang alur cerita dan digunakan supaya memudahkan pembaca dalam memahami alur cerita. Fungsi storyboard. Fungsi membuat storyboard yaitu sebagai suatu konsep dan ungkapan yang kreatif dalam menyampaikan ide atau gagasan. Pada storyboard juga seseorang dapat mengarahkan audio, letak, dan informasi lainnya. Beberapa fungsi lainnya juga seperti dalam pembuatan film, sekaligus berguna untuk menggambarkan alur cerita berdasarkan garis besarnya, berguna dalam perencanaan pada film, dan secara keseluruhan dapat memudahkan dalam memahami alur film. Storyboard memiliki beberapa tujuan antara lain sebagai pemandu untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, memungkinkan seorang pembuat film untuk memvisualisasikan ide-ide, merupakan alat untuk mengkomunikasikan keseluruhan film, mengenalkan suatu alur narasi dari sebuah cerita dan berperan pada time sequence. Lara akan membuat storyboard. Berikut ini merupakan cara membuat storyboard dalam film. Yang pertama ada memilih media yang akan cocok untuk dibuat template storyboard. Kalian bisa menggunakan papan putih yang dibagi per kolom untuk menggambarkan setiap adegan. Namun, ukuran yang digunakan harus lebih besar. Kalian dapat menggunakan software seperti Adobe Illustrator, Amazon Storyteller, dan InDesign untuk membuat template storyboard dalam bentuk vertikal atau horizontal. Membuat daftar timeline cerita. Storyboard yang kita buat juga harus memuat cerita secara berurutan dan logis. Setiap adegan harus dapat menggambarkan dengan jelas tentang waktu dan tempat terjadinya serta suasana yang ada. 3. Tentukan jalan cerita secara terperinci. Adegan dalam storyboard juga harus menjelaskan cerita secara keseluruhan. Inti storyboard adalah untuk memberikan kejelasan visual di mana setiap penonton memiliki pemahaman yang sama. Jika film yang berdurasi pendek, maka perhitungan berapa banyak adegan yang berkisah dalam cerita secara keseluruhan. 4. Isi deskripsi pada setiap kolom storyboard. Agar setiap adegan pada storyboard dapat menggambarkan cerita, tulislah deskripsi bagian penting berupa latar belakang, suasana, waktu, dan lainnya. Yang kelima, buat desain sketsa gambar atau adegan. Mulailah membuat adegan dengan menggambar di storyboard. Karena namanya adalah sketsa, maka tidak harus menyelesaikan setiap gambar dengan sempurna. Perhatian juga sudah pengambilan gambar kamera dengan efek khusus yang ada pada film kaliannya. Yang keenam, amatan informasi dan deskripsi penting. Informasi lain dapat berupa dialog yang terjadi pada setiap adegan dan beberapa lama waktu pengambilan gambar. Kalian juga bisa memberikan nomor pada setiap kolom yang ada agar mudah dijadikan referensi. Yang ketujuh, berikan sebuah update dan selesaikan storyboard. Pada terakhir, berikan sebuah berupa pengembangan storyboard, pewarnaan, dan 3 poin saat mengambil gambar. Berdirilah sedikit dan jauh dari kamera dan kemudian lebih dekat. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk membuat storyboard? Kesimpulan dari video ini adalah membuat storyboard akan memudahkan kalian saat proses pengambilan gambar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye. Oke. Tadi di awal tadi ke zona alfa ya, sebelum masuk pembelajaran, saya mengajak kalian untuk menggambar. Dari ide, ada ide kan? Bikin apa? Ada yang masih bingung karena galau. Yang tadi yang Pak bingung mungkin galau. Apa-apa ya, manusiawi ya. Oke. Apa yang ada di dalam poster ini? Judul? Apalagi? Pemeran, tokoh. Apalagi? Apa? Oke, tanggal rilis. Apa? Teks filmnya, informasi filmnya ada. Sponsor. Juga ini juga. Ya. Nah, saya sajikan gambar-gambar ini di dalam pembuatan film pasti ada. Ada aktornya, ada judulnya. Ya, judul film. Saya bertanya kepada kalian, apakah kalian sedang mengerjakan sebuah bikin film ataupun iklan? Sudah. Oke, mungkin sama guru yang lain ya. Oke, bikin apa? Iklan atau film? Iklan komersil atau layanan masyarakat? Oke, layanan masyarakat. Oke. Tadi ya, karena memang saya batasi materinya ya, ke pembuatan tipografi. Nah, coba lihat. Nah ini
ini ada kalau diidentifikasi masing-masing sampul judulnya ada judulnya sang pemimpi, derai, ya. Kemudian sebelumnya juga nih gangster, dan juga realita cinta rock and roll. Semuanya ada kan? Kira-kira bentuknya sama atau beda? Beda. Indah atau tidak? Indah. Oke. Nah ini ya kita bahas tipografi. Tipografi adalah desain grafis ya atau seni ketika kalian memilih menata huruf ya. Tentunya kalian nanti kalau membuat iklan bikin idenya terlebih dahulu. Apa iklan itu iklannya? Contoh pengelolaan sampah. Bikin konsep tipografinya, ya huruf-hurufnya, ya tampilannya apa supaya lebih menarik, ya memberikan kesan tertentu, ya. Kemudian juga untuk mencapaikan ini yang mempermudah penyampaian informasi, ya. Ya, tentunya ada fungsi. Yang pertama ada kemudahan membaca. Jangan bikin tipografi yang rumit, ya, yang tidak bisa dibaca. Kemudian menarik perhatian, ya seperti tadi ya. Kita kembali lagi. Nah ini, ya, kan mudah dibaca. Kemudian menciptakan keindahan itu merupakan harus dimuat di dalam konsep yang nanti kalian buat, mulai dari sampulnya. Nah, selanjutnya apa sih tipografi? Orang bikin tipografi ya. Kita bikin konsepnya dulu, storyboardnya terlebih dahulu. Diberikan penekanan-penekanan, hiasan-hiasan, bikin konsepnya dulu ya supaya kelihatan menarik. Bikin dengan pensil terlebih dahulu, kemudian ditebalkan dengan pulpen ataupun spidol, kemudian dihapus. Nggak harus langsung jadi. Berikan artistik ya di bawahnya. Ini awalnya sebuah konsep-konsep berat ya, gambar tapi ini gambar bermakna. Seperti tadi kalian bikin dari gambar yang kalian sukai ya. Kita rubah kan bingung ya, bikin jadi apa ya. Gak apa-apa, itu kalian saya mengarahkan kalian untuk berpikir. Judulnya jangan
Ini contoh ya. Ya harus sama. Oke, tambahan hiasan-hiasan yang lain, elemen bentuk-bentuk yang lain boleh, ya, supaya kelihatan apa? Menarik, indah juga. Berikan bayangan-bayangannya, kemudian berikan pewarnaannya meskipun kelihatannya black and white, ya. Oke, selesai ya. Jadi jangan berhenti menjadi lebih baik. Bisa juga film, bisa juga iklan. Ya, ini contoh. Bacakan sama siapa ya? Agus, manakan Sarwa Agus. Bacakan Gus. CS ya, CS. Agus, bacakan banyak Gus. Oke, kumpulan gambar, sketsa gambar yang disusun, ya. Tapi intinya ada naskah, ada ceritanya dong, ya. Nah itu kita translasikan dari naskah menjadi sebuah gambar. Ya tentunya ini ada cerita yang akan disampaikan, dibuat gambar-gambar, ya. Itu dinamakan dengan storyboard. Intinya seperti itu, menggambarkan cerita, menggambarkan ide, ya, di dalam sebuah kertas, ya. Itu disebut dengan storyboard. Nah, storyboard juga dipakai di berbagai bidang, ya, baik itu animasi, perfilman, kemudian periklanan, kemudian fotografi, kemudian juga untuk menggambarkan sebuah ide-ide gambar, ya. Yang intinya adalah sebuah gambar. Nah, di sini akan tercipta rangkaian shooting. Nah, jadi sebelum kalian shooting, ada tahap perencanaan terlebih dahulu, ya. Nulis naskah, bikin storyboard, ya. Storyboard itu menerjemahkan dari naskah menjadi storyboard, menjadi gambar, ya. Sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas, ya, gitu. Kemudian ada tata letaknya, ya. Jadi seperti ini gambar yang paling atas. Bagian A itu seperti ini yang sedang membuka laptop, yang kedua itu di depan laptop, kemudian di sini ada adegan-adegan. Itu digambarkan, ya. Sehingga nanti kameramen itu tidak pusing lagi kalau ini ceritanya seperti ini, ya, begitu. Nah, sekarang ini kalau menurut para ahli, ya, ada dari Halas, ada dari Recer, dan juga ada Cristiano. Coba dari kelompok ini sebutkan dari Halas apa yang dimaksud dengan storyboard. Siapa perwakilannya? Cuma dibacakan. Halas. Storyboard adalah rangkaian gambar yang dibuat secara manual
Oke, menurut Halas adalah memberikan gambaran tentang jalan suatu cerita itu menurut Halas. Bot adalah deskripsi pada setiap scene yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan objek multimedia dan perilakukan dengan jelas. Ya, perilakunya maaf ya, seperti jadi perilakunya dengan jelas. Jadi ini menggambarkan sebuah objek ya untuk memperlakukan gambar dengan jelas. Gambar yang berukur. Oke, berupa gambar-gambar itu. Oke. Secara garis bawahi itu adalah semuanya menyebutkan ini adalah gambar, benar nggak? Ya, gambar. Ya, meskipun sedikit berbeda. Oke, selanjutnya tujuan storyboard. Ya, sebenarnya tadi di video sudah disebutkan, tapi saya singgung kembali supaya kalian lebih paham. Oke, yang pertama mempermudah atau percepat proses pembuatan film ataupun cerita ataupun iklan juga bisa. Kemudian yang kedua mempermudah orang lain untuk memahami alur atau isi cerita yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga membuat atau mempermudah film dalam memvisualisasikan idenya. Ya. Ada visualisasi dalam sebuah ide. Kemudian membantu menjelaskan alur narasinya ya dari sebuah cerita. Kemudian yang terakhir adalah memandu tim atau kru yang terlibat. Ya sehingga di sini proses pembuatannya dapat berjalan dengan maksimal. Siapa krunya ya sutradara, aktor ataupun kru yang lain. Ya, itu kalau tujuan storyboard secara umum. Nah, storyboard itu kalau kita lihat ya, ini bisa digunakan untuk film, bisa untuk teater, bisa untuk animasi. Ya. Untuk iklan juga sama bisa. Ya, iklan, kemudian bisnis, kemudian dunia pendidikan. Ya. Sama memakai storyboard. Ya. Nah, langkah-langkah ini yang penting. Ya, pertama pikirkan dulu. Ya. Tadi kan kalian pikir ya, ada alamat. Ya. Tujuan apa yang dicapai, menggambarkan apa. Kemudian membrainstorming, membayangkan, mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian atur timeline. Ya, dari ide yang temukan, kalian buatlah, coba mulai coret-coret. Ya, nggak harus langsung jadi. Ya, tadi saya kenapa kali langsung jadi. Boleh konsepnya dulu, coret-coret dulu. Ya, setelah itu coret-coret baru kita buatkan gambarnya. Ya, gitu. Tadi kan ada yang di video ada yang hapus ya. Nah, itu coret-coret. Ya, nanti tercantik. Kemudian buat teksnya, detailnya. Minta mau kepada masukan tempatnya yang lainnya. Sampai kalian bisa merevisi. Jangan langsung jadi. Ya. Gitu. Nah, seperti ini contoh. Yang iklan komersial atau videografi iklan. Ya, ada judulnya, ya, paling atas, kemudian ada gambarnya, kemudian ada kameranya seperti apa, kemudian ada dialognya kalau ada, ya, kemudian gambarnya. Kita berikan keterangannya, ya. Nah itu contoh storyboard format. Sebenarnya banyak format sih. Oke, ini nanti saya bagikan di grup ya, ada storyboardnya, bacanya juga sama, ya. Nanti saya bagikan. Oke, nah sekarang karena kalian sudah berkelompok, ya, duduknya. Nah, kalian akan membuat sebuah storyboard, gambar, ya. Nah, bagaimana cara prosedurnya? Tadi kalian gambarkan, ya.
Kemudian, nah ini tugasnya, ya. Jadi kalian nanti saya akan memberikan waktu kurang lebih 20 menit, ya. Kalian untuk membuat peta konsep atau mind map, ya masing-masing kelompok buat. Ini kan ada 3 ya. Masing-masing kelompok buat peta konsep atau mind map 1. Ya, cukup 1. Ya. Kemudian ada kelompok kecil ya, 3 orang, ya. Itu kelompok yang pelajaran pasidik ya, pembuatan iklan. Nah, itu coba buatkan storyboard komposisi tipografi. Ya, jadi teksnya, judulnya apa, dibuatkan. Ya, bertiga orang. Ya, mungkin di kelompok ini ada 2 atau 3 produk. Yang ini tipografi. Kemudian nanti dipresentasikan di depan. Ya. Oke, sebelum saya membagikan kertas, ya, sebelum nanti bahan diskusi, ada yang perlu ditanyakan atau cukup paham? Cukup paham? Oke, saya akan bagikan lagi, menggambar lagi kan? Ya, silakan per 3 orang. Nih, kalian buatkan judul iklan yang kalian buat. Ya, storyboardnya ataupun teksnya. Ya, saya berikan waktu 20 menit. Ya, kemudian silakan. Kalau yang masih kurang boleh dibantu ya. Oke, silakan diberikan kertasnya. 20 menit ya. 3 orang. Nah, nanti kalau kelompok mah langsung saya namain di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Kelompok 1 nanti masukkan nama semua kelompoknya. Kalau untuk di mind map, silakan kalian bisa berdiskusi ya dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau ada kesulitan, kebingungan bisa bertanya. Ya. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Perkenalkan, nama saya Hawa Nur Fitriani. Nama saya Yudita Purati Putri. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian kumpulan sketsa gambar yang disusun secara berurutan dan disesuaikan dengan naskah sehingga ide atau gagasan disampaikan dengan mudah. Langkah-langkah pikiran, tujuan, atur timeline, membuat gambarnya, membuat detail teksnya, revisi storyboard. Tujuan memudahkan atau mempercepat proses. 2. Mempermudahkan orang lain untuk memahami alur dan cerita. 3. Memudahkan pembuat film dalam mempersuarakan idenya. 4. Membantu menjelaskan suatu alur. 5. Membantu tim yang terlibat dalam pembuatan film atau video. Fungsi storyboard adalah storyboard dikenal dengan shooting board. Dua lagi yang hasilnya storyboardnya. Oke, bikin apa itu? Oke, jelaskan. Oke, jelaskan. Itu bikin storyboard apa? Sekarang. Diperlihatkan kepada temannya. Ya. So.
Oke, coba lihat jelaskan ya. Scene 1 cerita apa? Judulnya apa gitu? Jadi di sini saya membuat storyboard jadwal kebersihan. Untuk scene pertama, di sini ada seorang siswa yang baru keluar dari kelas. Kemudian scene kedua, seorang siswa yang membuang sampah sembarangan. Scene ketiga, sampah yang telah dibuang. Dan scene keempat, ada seorang siswa yang melihat temannya yang sedang membuang sampah sembarangan. Scene kelima, seorang teman yang sedang menasehati temannya yang telah membuang sampah sembarangan. Sudah? Eh, Akhir? dan scene terakhir, seorang siswa yang membuang sampah pada tempatnya. Oke, ide ceritanya apa? Tentang apa? Jadwal kebersihan. Jagalah kebersihan. Kira-kira yang lainnya ada masukan nggak tentang storyboard yang dibuat oleh kelompok ini tentang jaga kebersihan? Ada nggak masukan? Harus apa? Silakan. Ada yang tanyakan? Atau cukup jelas? Cukup. Oke, break dulu ya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan. Jangan tutup di pinggir dulu. Di dulu kalian satu Pak. Di sini. Kami dari kelompok 1 akan dan hasil studi ini saya Tiara Revani, saya Cici Putri Cahyani. Saya Faisal Fajri. Sekarang kita akan mempresentasikan tentang tentang konsep. Langkah-langkah membuat storyboard. 1. Persiapan. Memahami naskah atau ide cerita, menentukan tujuan cerita, dan menentukan durasi dan audiens target. 2. Membuat sketsa awal. Menggambar serangka kasar setiap adegan, menyusul urutan cerita secara visual, dan menentukan sudut kamera. 3. Penulis deskripsi. Menambahkan teks atau dialog di setiap adegan, menyertakan deskripsi singkat tentang apa yang terjadi, dan menyusun urutan dialog atau narasi. 4. Penentuan detail visual. Menentukan elemen-elemen visual penting seperti karakter dan latar belakang. Memastikan konsistensi antara adegan dan memilih gaya visual. 5. Review atau revisi. Memeriksa alur cerita dan pengelancaran transisi antar adegan. Mengadakan diskusi dengan tim atau menerima masukan, dan melakukan revisi sesuai dengan masukan. 6. Finalisasi. Menggambar storyboard dengan lebih detail dan rapi, memastikan semua elemen dan urutan sudah sesuai dengan naskah dan siap digunakan dalam proses. Oke, silakan jelaskan storyboard yang dibuat oleh kelompok ini. Silakan ke depan. Bebas, dua-duanya dan gambarnya. Ya, tadi tahapannya sekarang storyboard hasilnya seperti apa? Silakan. Ceritanya seperti apa, video seperti apa, kemudian ceritakan visualnya seperti apa. Di sini dari alur cerita tentang hemat air. Di scene pertama ada intro dari dari detik 1 sampai 4. Ya. Lalu scene 2 adalah halaman depan sekolah. Ya. Dari detik 5 sampai detik 9. Di scene 3 tentang lingkungan sekolah. Diperhatikan kepada temannya supaya dia tahu. Kemudian dari detik 10 sampai detik 13. Lalu selanjutnya scene keempat, yaitu siswi menaiki tangga dari detik perhatikan 14 temannya. sampai 19. Oke. Dari scene 5 ini yaitu keran yang terbuka.
dari detik 20 sampai dengan detik 26. Lalu scene ke-6 yaitu tentang genangan air dan tumbuhan dari detik 27 sampai 29. Scene selanjutnya yaitu wastafel dan keran yang terbuka dari detik 30 sampai dengan detik 38. Selanjutnya tentang siswi berjalan di lorong dari detik 38 sampai 43. Berikutnya yaitu siswi mencuci tangan dari detik 44 sampai detik 48. Yang terakhir ada siswi yang berjalan di koridor sekolah dari detik 49 sampai detik 54. Oke, tepuk tangan ya. Duduk dulu ya, supaya cepat-cepat duduk dulu ya. Oke, kelompok 3 duduk dulu. Silakan, seadanya dulu aja karena waktu ya. Silakan ke depan. Fauzan Alfi. Nama saya Tasya Vera Pratama. Ini adalah mind mapping langkah-langkah seperti pikiran tujuan, memudahkan dan mempercepat proses pembuatan film, baik itu film pendek maupun berdurasi panjang. Brainstorm, teknik untuk mengumpulkan ide-ide secara spontan dan kreatif untuk memecahkan masalah. Storyboard yang hasilnya mana? Oke, coba jelaskan. Bikin apa? Di sini ada iklan layanan masyarakat dengan judul Berhenti Membuang, mulailah mendaur ulang. Oke, coba perlihatkan. Oke, yang di storyboardnya berhenti membuang, mulailah mendaur ulang. Oke, saya jelaskan di sini. Ini tentang daur ulang sampah Ya, dan ada storyboard mengisahkan scene pertama ada seorang yang membeli cilok. oke, terus Lalu si scene kedua si tukang cilok memberi ciloknya pada pelanggannya dengan kemasan plastik. ya, Di scene ketiga pelanggan tersebut memakan cilok di kursi di luar ruangan di taman tepatnya. Setelah habis si sampah kemasannya dibuang ke sembarangan, sampahnya dibuang ke lingkungan. Ya. Scene keempat atau scene kelima, si tukang cilok melihat ada sampah tersebut dibuang di taman. Si tukang cilok mengambil sampah plastiknya dan memberitahu si pelanggan untuk membuang sampah plastik pada tempat sampah terus daur ulang. Lalu si pelanggan pun mengambil sampahnya kembali dan membuangnya ke tempat sampah daur ulang. Terus scene terakhir ada scene title Berhenti Membuang, mulailah mendaur ulang. sudah? Oke, semuanya tolong ke depan. Oke. Kelompok 1, 2, 3 perwakilannya. Ya, ada kelompok 1, 2, dan 3 di sini membuat mind map dan saya juga membuat mind map. Ya, coba bandingkan kira-kira sama atau tidak atau ada perbedaan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kalian ya pembelajaran hari ini. Ya, kalian bisa praktek membuat storyboard dan kalian juga bisa paham. Nah, di sini mind map yang saya bikin itu ada pengertian dari sketsa gambar untuk membuat naskah yang atau ide cerita yang disampaikan. Kemudian langkah-langkahnya tadi sama ya, hampir mirip-mirip. Kita ada ide cerita tujuannya, kemudian brainstorming, membuat alur timernya dan membuat gambarnya. Kemudian ada masukkan gambarnya, membuat detail dan masukkan revisinya.
Fungsinya ada untuk bisa film, untuk teater dan animasi. Tujuannya juga sama, hampir sama. Ya, baik, semuanya bisa lihat ke sini dan foto bersama. Oke, semuanya boleh lihat masing-masing hasil karya kalian. Silakan, ya, hasil pameran kalian. Bisa lihat hasil, boleh difoto, boleh lagi karya masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Sip, udah? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, coba kembali ke tempat masing-masing. Ya, semuanya sudah cukup paham. Ya, tadi udah bisa menggambarkan, bahkan sampai bisa mempraktekkan. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Baik, selanjutnya kita akan ada tes. Ya, silakan kalian buka laman ujian yang kemarin STS, ya. Silakan buka alamatnya dengan username password yang sama kalian STS yang tadi. Silakan kerjakan ya, yang storyboard terlebih dahulu. Saya akan melihat. Nah, ini. Silakan isi asesmennya. Ada berapa soal? 5? 4? 5. Silakan diisi ya. Oke, baru 28 orang yang masuk, berarti ada yang belum masuk. Kita cek yang belum masuk siapa. Oke, Agustia, Bilkis sudah hadir berarti ya. Silakan segera masukkan. Ada masalah? Oke, coba lagi login. Oke, ada 9 lagi yang belum mengisi evaluasi. Oh, habis baterai. Boleh grupnya ke temannya ya. Habis baterai. Kalau habis tadi biologis gak hadir ya. Oke, yang sudah mengisi soal asesmennya, tolong isi selesaikan ya. Dan yang di sana ada soal refleksi umpan balik. Silakan isi umpan baliknya. Pembelajaran hari ini bagaimana, apa yang kalian dapatkan, bagaimana perasaannya, ya materi apa yang telah kalian pahami. Coba diisikan di umpan balik. Ya, udah kalau udah silakan umpan balik udah. Kalau sudah selesai asesmen, isi umpan balik. Logout dulu, kemudian login lagi mengisi umpan balik. Ya. Jadi kalau yang udah mengisi asesmen untuk pengetahuan, ya kalian mengisi login kembali untuk mengisi umpan balik pembelajaran hari ini. Ada lebih 3 pertanyaan ya yang merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya, bagaimana materi yang didapatnya, perbandingannya seperti apa sebelum sesudah, dan materi apa yang dicapai hari ini.
Oke, storyboard udah masuk. Ini Nopal yang ini belum saya cek ya. Nah ini udah. Nanti saya cek ya semuanya ya. Nah jelaskan komponen biasa udah cukup. Kemudian yang belum menyelesaikan udah lumayan ya, siapa juga udah ya, nanti saya akan nilai. Kalau udah log out, login lagi, kemudian isi refleksi pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Yang udah mengisi refleksi baru 17 orang. Ya, silakan isi refleksi pembelajaran hari ini. Yang terkendala tadi bisa minjam HP ke temannya ya. Yang terkendala. Udah oke, sudah. Logout. Kalau udah mengisi evaluasi dan juga refleksinya atau pandangan. Ada masalah? Di grup ada, saya share password yang itu terakhir. Nah ini. Kalau nggak bawa kartu ataupun akun bisa ada di grup, saya sharekan akun untuk mengisi asesmen dan umpan baliknya refleksi. Yang udah baru 17. Yang udah Nopal yang ini sudah selesai. Oke, kita batasi sampai jam 15.20. Ada waktu 4 menit lagi. Silakan di umpan balik kalian curhat apa yang didapatkan hari ini. Ya. Perasaannya bagaimana, kemudian materi yang didapatkan seperti apa, ya diisi di form umpan balik. 11 animasi 3.